Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi pada hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Adapun KD-nya, kompetensi dasar, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kita mulai dari materi struktur teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi umum atau identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Kita mulai dari deskripsi umum atau identifikasi, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna, nama, pernyataan umum tentang suatu objek. Jadi ini yang termasuk dari deskripsi umum atau identifikasi. Perhatikan contoh teks deskripsi di samping. Ini adalah penjelasan atau deskripsi umum dari suatu teks deskripsi. Bisa dilihat ya, silahkan dibaca. Di sini ada penjelasan tentang Gunung Bromo. Letaknya, kemudian ketinggiannya, adalah gambaran secara umumnya. Sekarang lanjut. Deskripsi bagian. Jadi dia ini lebih rinci lagi ya. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Lihat contoh teks deskripsi bagian. Nah, ini termasuk teks deskripsi bagian ya. Jelas ya, di sini lebih rinci lagi dan ini berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi apa yang dirasakan penulis, apa yang dilihat, semuanya dijelaskan di sini. Ketiga, yaitu penutup atau kesimpulan. Berisi kalimat-kalimat untuk menutup teks deskripsi dengan kesimpulan mengenai objek yang sudah dideskripsikan. Jadi, kalau kita urutkan dari strukturnya, berarti ada bagian kesimpulan. Ini contoh dari teks deskripsi bagian kesimpulan. Tapi, tidak semua deskripsi itu harus ada bagian kesimpulannya ya. Jadi kalau kalian mendeskripsikan suatu tempat ataupun binatang, bisa berupa objeknya itu binatang ataupun tempat, kalian nggak harus ada kesimpulan. Tapi kalau kalian ingin lebih lengkap, strukturnya lengkap, berarti harus ada kesimpulan. Walaupun tidak ada kesimpulan, itu juga bisa dinamakan teks deskripsi ya. Sampai di sini jelas ya. Kita lanjut materi kita yaitu kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, kalimat perincian.
Yang kedua, kalimat dengan cerapan panca indera. Yang ketiga, kata berimbuhan, kata dasar, KPTS. Yang keempat, sinonim. Yang kelima, kata depan. Yang keenam, kata umum dan kata khusus. Yang ketujuh, kalimat bermajas. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal secara detail. Kalimat rincian terletak setelah kalimat utama, karena berfungsi sebagai penjelas kalimat utama yang berada sebelumnya. Kalimat ini sering muncul ya dalam teks deskripsi, yang fungsinya adalah sebagai kalimat penjelas. Perhatikan contoh kalimat utama dan kalimat rincian. Ayahku seorang yang sabar. Ini termasuk contoh kalimat utama. Jadi kalau lebih rincinya, wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Tidak pernah marah-marah dan selalu menyayangiku. Ini adalah kalimat rincian. Jadi kalian bisa lebih menjelaskan ya, apa yang menurut kalian bisa kalian jelaskan jika kalimat utamanya ayahku seorang yang sabar. Contoh kedua, pantai Parangtritis begitu indah. Kemudian contoh kalimat rinciannya, pasir putihnya sangat cantik, ombaknya begitu riuh. Jelas ya, lebih dirincikan lagi. Sampai di sini semoga jelas ya. Selanjutnya, terdapat banyak burung berterbangan di atas air laut. Itu termasuk juga ke dalam kalimat rincian ketika kita menjelaskan kalimat utamanya. Selanjutnya, kalimat dengan cerapan panca indera. Kalimat dengan cerapan panca indera berisi kalimat yang seolah-olah bisa dirasakan oleh indera kita, seperti bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Perhatikan contoh seolah melihat. Apa yang dilihat? Misalnya, pasir pantai berwarna putih dan bersih. Jelas ya, apa yang bisa dilihat, putih dan bersih, seolah itu kita melihat. Kemudian, air jernih dengan buih-buih kecil. Jadi juga bisa ya kita merasakan, melihat, indera penglihatan. Kemudian, sekarang kita ke contoh seolah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Berarti ada ya yang didengar di situ ya. Debur ombak pantai terdengar berirama, jelas ya. Kemudian kita masuk ke contoh seolah merasakan. Udara pegunungan begitu segar. Jadi di situ jelas ya kita dapat merasakan kesegaran dari udara di pegunungan. Selanjutnya, kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini banyak ya di teks deskripsi, tapi
Kali ini kita fokus pada teks berimbuhan menasal. Kata dasarnya K, P, T, S. Di sini ada contoh menasal, pukau sama dengan memukau. Menasal, pesona sama dengan memesona. Kenapa? Kenapa P pada kata pukau hilang? Karena konsonannya hanya satu, berarti dia luluh. Selanjutnya, contoh menasal, praktik sama dengan mempraktikkan. Menasal, prakarsai sama dengan memprakarsai. Di sini tidak ada yang dihilangkan, berarti dia tidak luluh. Kenapa tidak ada yang dihilangkan? Karena konsonannya ada dua. Langsung bertemu huruf P dan R, itu termasuk konsonan. Jadi tidak ada yang dihilangkan, berarti dia termasuk tidak luluh. Kalau yang pertama luluh karena konsonannya hanya satu. Konsonannya hanya satu langsung bertemu dengan huruf vokal. Jadi dia luluh. Jelas ya sampai di sini? Sekarang kita lanjut ke sinonim. Udah tahu ya kalau sinonim itu sama dengan persamaan kata. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Contoh kata indah, mengherankan, abang. Abang di sini bukan warna ya. Jadi kalau kita ganti ke sinonimnya, persamaannya indah sama dengan elok, permai, molek. Kemudian mengherankan sinonimnya mengagumkan, memukau, fantastis. Kemudian kata abang sinonimnya kakak, bisa akang, bisa kang mas. Jelas ya sampai di sini. Sekarang kita lanjut pada kata depan. Kata depan atau preposisi merupakan kata secara sintaksis, tata atau susunan kalimat, terletak tepat di depan kata benda, sifat atau keterangannya. Sedangkan secara semantis, makna dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak tepat di depan ataupun di belakangnya. Ini contoh kata depan di. Kemudian ke, dari, pada. Dalam segi penulisan, kata depan harus dipisah ya. Kalimatnya, kecelakaan tersebut terjadi di Terminal Kudus. Pelaku kejahatan telah diamankan polisi dan dibawa ke Kapolsek setempat. Kedua motor tersebut melaju dari arah yang berlawanan. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jelas ya, di situ ada
kata depan yang saya beri warna merah. Jelas ya di situ ya. Jadi dalam segi penulisannya harus dipisah. Selanjutnya, kita lanjut ke kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kemudian, kata khusus adalah kata dan ruang lingkup cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Perhatikan contoh. Kata umum, misalnya hewan peliharaan, sayuran, melihat, indah, ini ada termasuk kata umum. Kalau kita lanjut ke contoh kata khusus, kita rubah ya, kita khususkan lagi. Hewan peliharaan, kata khususnya burung, kucing, kuda, kupu-kupu, ikan, dan yang lainnya. Sayuran, kata khususnya bisa kalian sebutkan ya. Begitu banyak sayuran, misalnya bayam, kacang panjang, kangkung, sawi. Kata umum, melihat. Kata khususnya menonton, menyaksikan, mengamati. Kemudian kata umum indah, bisa kata khususnya cantik, elok, memesona, menawan. Jelas ya sampai di sini untuk kata umum dan kata khusus. Selanjutnya, kalimat bermajas. Ini termasuk kaidah kebahasaan yang terakhir ya. Tes deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek. Kalimat bermajas dalam penulisan teks deskripsi ini sangat penting ya, karena jika kita akan membuat kalimat yang berkesan untuk para pembaca, itu biasanya ditambahkan dengan majas atau gaya bahasa, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan. Itulah gunanya kalimat bermajas dalam suatu teks deskripsi. Di sini kalimat bermajas banyak ya, tapi saya hanya ambil beberapa saja yang sering digunakan dalam suatu teks deskripsi. Yang pertama ada majas asosiasi, adalah majas yang membandingkan dua hal yang tidak sama, tapi dianggap memiliki persamaan dalam hal sifat dan karakternya. Contoh kalimat, pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan. Yang kedua, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan suatu benda mati seolah-olah hidup dengan sifat-sifat manusia. Contoh kalimat, angin lembut terasa mengelus kulit. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar belakang pantai. Jelas ya, di sini benda mati tapi seolah-olah dia hidup. Kan nggak ada angin itu bisa mengelus kulit. Jadi dia seolah-olah hidup. Yang ketiga, majas alegori adalah majas yang membandingkan dengan memberikan ungkapan atau kiasan yang tidak menyatakan secara langsung maknanya. Contoh kalimat, seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar pura batu. Yang keempat, majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu benda secara analogi. Contoh kalimat, keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Sang mentari di sini maksudnya matahari ya. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih.
Permadani biru Tosca maksudnya adalah pantai. Ini adalah 4 majas yang sering digunakan dalam suatu teks deskripsi. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.